Baik, pada video ini kita akan memberikan tutorial untuk repair ya. Yang pertama kita akan pelajari dulu teorinya dari barang jadi yang mungkin barang jadinya sudah kurang bagus. Nah, ini kita unbuild dulu, unbuild sehingga nanti akan muncul bahan baku, lalu bahan penolong dan pengemas ya. Nah, kemudian untuk pengemasnya nanti akan di scrap ya, karena mungkin tidak bisa dipakai kembali. Sedangkan yang bahan baku dan penolongnya, bahan penolong kita masukkan ke manufacturing order lagi, yang mungkin saja akan ditambahkan dengan bahan penolong lagi dan pengemas lagi, sehingga menjadi barang jadi. Oke, secara garis besar seperti itu. Kemudian untuk journal entries-nya kita bisa lihat pada saat unbuild ya, barang jadi maka akan ada terjadi journal entries persediaan dalam proses pada persediaan barang jadi. Kemudian pada bahan baku penolong dan pengemas akan terjadi journal entry yaitu persediaan bahan baku penolong pengemas pada persediaan dalam proses ya. Kemudian pada saat manufacturing order bahan baku penolong dan pengemas maka terjadi jurnal persediaan dalam proses pada persediaan bahan baku penolong dan pengemas. Dan kemudian untuk barang jadi adalah persediaan barang jadi pada persediaan dalam proses. Dan selanjutnya untuk scrap, ketika pengemas di scrap maka terjadi jurnal entry yaitu inventory loss pada persediaan pengemas. Baik, seperti itu untuk teorinya. Sekarang kita coba untuk melakukan di aplikasi. Di sini kita ada bahan baku satu, ada satu buah, ada kemudian bahan jadi ada, ini yang akan kita repair ya, unbuild. Kemudian ada bahan penolong, kemudian ada pengemas. Ini satu-satu ya. Kita mulai dari melakukan unbuild. Unbuild kita lihat di sini. Kita melakukan unbuild di manufacturing operation, kita masuk unbuild ya. Kemudian kita create produk yang diambil adalah BJ1 sebanyak satu buah, dan kita ada serial numbernya kita masukkan, dan manufacturingnya ya kita masukkan di sini. Kita save lalu unbuild. Baik, ini sudah unbuild. Sekarang kita lihat reporting di inventory-nya. Barang jadinya sudah hilang di unbuild, kemudian bahan baku, barang penolong dan pengemasnya sudah berkurang, sudah bertambah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di accountingnya, kita lihat di accountingnya, di accounting ya, kita lihat di accountingnya, reporting balance sheet pada hari ini. Nah, kita lihat di sini bahan baku, bahan penolong dan pengemas ada masuk 2000. Kalau kita lihat jurnal entry-nya, di sini counting journal entries. Nah, ini unbuild ya. Ini kalau kita lihat dari barang jadinya yaitu persediaan barang jadi, persediaan dalam proses pada persediaan barang jadi. Ini persediaan barang jadi kredit dan proses. Kemudian kalau untuk bahan bakunya ini ada persediaan dalam proses ya, dan ini persediaan bahan baku. Oke, yang lainnya sama untuk penolong dan pengemas. Sekarang kita akan manufacturing order lagi. Nah, untuk pengemas kita manufacturing order lagi ya, atau kita scrap dulu pengemasnya. Kita lihat scrap pengemasnya. Ini pengemas kita scrap ya, kita masukin serialnya.
ya. Kemudian kita save, lalu validate. Ini pengemas sudah kita save. Kalau kita lihat di laporan inventory-nya, maka kita lihat pengemasnya berkurang menjadi 1. Lalu kalau kita lihat di accounting journal entries-nya, ini pengemas ada scrap ya, dia akan masuk ke inventory loss ya, inventory loss. Sehingga kalau kita lihat pada profit loss, ini akan muncul inventory loss-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini akan muncul inventory loss ya. Oke, sebenarnya bukan di profit loss tapi di laba rugi ya, itu kurang tepat soalnya yang profit loss-nya. Kita lihat di laba rugi. Ini yang formatnya sudah sesuai dengan Indonesia ya. Nah, ini inventory loss. Oke, kemudian setelah kita scrap, maka kita melakukan manufacturing lagi. Create manufacturing, create. Ini kita create lagi barang jadinya. Nah, ini defaultnya seperti ini. Kita harus tambahkan lagi satu bahan penolong, karena bahan penolong ini sebelumnya adalah bahan penolong yang berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang berasal dari produk sebelumnya ya. Karena yang di scrap cuma pengemas. Karena itu kita mesti tambahkan lagi di sini untuk bahan penolongnya jadi 2 ya. Jadi 2 unit, save and close. Itu. Ini kalau ditambahkan lagi bahan penolong. Kalau tidak ditambahkan bahan penolong, cukup dikemas ulang saja. Nah, ini berarti tidak perlu ditambahkan bahan penolong atau bahan baku lagi. Ini save, lalu mark as to do, check availability. Oke, ini transfer dulu. Validate, apply. Oke, kemudian kalau kita lihat di inventory-nya, nah ini, sebentar, tadi manufacturing ordernya sudah belum di produce ya. Produce, kasih serial number, save, lalu mark as done. Oke, selesai. Sekarang kita lihat di inventory report. Kita lihat bahan baku, bahan penolongnya tadi habis, tinggal bahan baku. Nah, ini untuk barang jadinya jadi 4.000 ya, karena dia pakai yang sebelumnya, kemudian ditambah lagi yang sebelumnya 3.000 ya, dari hasil membongkar unbuild yang sebelumnya kan 3.000 tuh. Kemudian karena ditambah bahan penolong lagi, jadi dia bahan bakunya jadi nilai BJ1 ini jadi 4.000. Oke, kita lihat di journal entries-nya yang terjadi di accounting. Sini reporting journal entries. Nah, ini ada MO, ini ada bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas ya. Kita lihat nih, kalau bahan baku ini dari persediaan bahan baku masuk ke dalam persediaan dalam proses. Nah, ini sama, BP1 juga, pengemas juga sama seperti itu. Kemudian untuk BJ1 nya yang bertambah.
Ini persediaan dalam proses menjadi persediaan barang jadi. Kalau kita lihat pada reporting balance sheet-nya, ini kita pilih yang neraca tanggal 26, kita bisa lihat nah ini persediaan bahan baku 1000 dan persediaan barang jadi 4000. Oke, kemudian kalau kita mau cek di laporan at inventory-nya, kita bisa lihat di sini untuk laporan mutasi. Kita lihat laporan mutasi untuk bahan baku dulu. Nah, ini ya. Pemasukan 3, pengeluaran 2, sisa 1, 0. Kemudian untuk mutasi barang jadinya, nah seperti ini. Barang masih 2, pengeluaran. Baik, seperti itu untuk melakukan proses repair ya.